karena banyak informasi menarik yang akan kita bahas bersama narasumber yang ganteng. Sebelum memulai, izinkan saya Narasumber yang ganteng sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Insinyur Numan ST.MT, seorang trainer pengadaan barang jasa pemerintah pada UKPJ Kota Tidore Kepulauan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, prestasi dan kontribusi beliau telah diakui secara luas di Kota Tidore Kepulauan khususnya dan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya. Dan tak lupa juga saya perkenalkan host ganteng kita pada kegiatan bimbingan teknis ini adalah yang tak asing lagi. Beliau adalah Bapak Muhammad Nurdin, AMDKOM, pengelola LPC pada UKPJ Kota Tidore Kepulauan. Tinju bolos. Kepada Bapak narasumber, Bapak Insinyur Numan STMT, dipersilahkan. Ya, tes. Tes. Suara bisa kedengaran? Boleh. Kemudian materi bisa kelihatan? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Karena sebenarnya sesungguhnya karena yang menjawab salam itu biasanya yang mengucapkan salam itu dapat 100, tapi yang membalas salam itu dapatnya 200. Maka sebenarnya beruntunglah orang-orang yang membalas salam dari orang yang Memberi salam. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, udah dapat 200? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 400. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, moderator yang telah memulai diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian host yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua para pembelajar yang sempat bergabung pada siang hari ini. Jadi siang hari ini saya diamanahi oleh Pak Kabak PBJ maksudnya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Jadi berbicara ya terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Jadi sebelumnya kita melaksanakan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Perka LKPP tahun 2012-2001. Jadi pada Perka 12 ya tahun 2021 itu diterbitkan model dokumen ya, model dokumen. Nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian pada tanggal 30 April kemarin keluar Perpres 46 ya tahun 2025
yang kemudian di Perpres 46 tahun 2025 itu menetapkan bahwa pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu sampai nilai 400 juta. Nah, 400 juta. Sementara setelah keluarnya Perpres 46 tahun 2025 itu belum ada dokumen, kira-kira dokumen pemilihannya seperti apa. Nanti kemudian di slide-slide berikutnya saya akan sampaikan. Kemudian setelahnya itu pada tanggal 27 Oktober 2025 kemarin ya, kira-kira baru seminggu lalu keluar surat edaran nomor 4 tahun 2025. Yang kemudian di surat edaran itu muncul lampiran model dokumen pemilihan untuk pekerjaan konstruksi. Dan tentunya MDP itu ada perbedaan dengan MDP sebelumnya. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian ini ya, kalau kita membaca Perpres ya, Perpres 12 dengan Perpres 46, di Perpres 12 sangat jelas disampaikan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian setelah terbitnya Perpres 46 tahun 2025, kemudian definisi pengadaan barang jasa pemerintah yang telah diatur di Perpres 12 tahun 2021 kemudian berubah seiring dengan terbitnya Perpres 46 tahun 2025. Jadi bunyinya seperti ini. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi kalau kita melihat ya antara Perpres 12 dengan Perpres 46 itu ada perbedaan. Jadi pada Perpres 12 itu anggaran pendapatan dan belanja desa belum diatur ya di Perpres 12. Tapi di Perpres 46 itu sudah diatur. Walaupun memang setelah Perpres 12 tahun 2021 keluar itu sudah ada PRK bagaimana pelaksanaan PBJ di desa. Tetapi kemudian pada Perpres 46 ya tahun 2025 itu diperjelas lagi terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa memang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sudah mengakomodir ya anggaran pendapatan dan belanja di desa. Jadi anggaran pendapatan dan belanja di desa juga itu sudah harus mengacu di pengadaan barang jasa sesuai dengan regulasi Perpres 46. Ya, sudah harus mengacu di regulasi Perpres 46. Nanti mungkin 2 minggu ke depan ya, nanti Pak Kabak akan menyampaikan terkait dengan materi cara benar pengadaan barang jasa di desa. Nanti Bapak-Bapak juga, jadi Bapak Ibu juga yang bergabung di ruang Zoom pada siang hari ini, kalau semisalnya 2 minggu ke depan ya, mau bergabung mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Kabak, bisa nanti terkait dengan cara benar pengadaan barang jasa di desa. Kemudian kita lanjut. Kalau kita mengacu ya di Perpres 46 ada beberapa metode pemilihan ya. Yang pertama itu adalah e-purchasing, kemudian yang berikut adalah pengadaan langsung, kemudian yang ketiga adalah penunjukan langsung, yang keempat adalah tender cepat, kemudian yang kelima adalah tender. Pada siang hari ini ya kita tidak membahas semuanya ya. Kita tidak membahas semuanya. Kita akan membahas terkait dengan pengadaan langsung. Karena terkait dengan pengadaan langsung juga ini cukup banyak kalau kita mau bahas secara tuntas.
Apalagi misalnya kita mau bahas terkait dengan 5 metode pemilihan, mungkin ya butuh waktu lebih banyak. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ya antara Perpres 12, Perpres 12 itu kan bunyinya bahwa pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta. Jadi kalau di Perpres 12, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi masih dibatasi sampai nilai 200 juta. Tetapi kemudian di Perpres 46 itu nilai batasan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu sudah dinaikkan sampai 400 juta ya, 400 juta. Kemudian jenis pengadaan. Jenis pengadaan ini ada 4. Yang pertama itu adalah barang, kemudian yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi, kemudian yang ketiga adalah jasa konsultasi, kemudian yang keempat adalah jasa lainnya. Jadi ini kita akan membahas terkait dengan pekerjaan konstruksi ya. Kita tidak akan membahas semuanya. Jadi siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Ya. Apa itu pekerjaan konstruksi? Jadi pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, kemudian pengoperasian, kemudian pemeliharaan, kemudian pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Itu yang definisi dari pekerjaan konstruksi. Kemudian kira-kira pada pengadaan langsung pekerjaan konstruksi siapa-siapa saja pihak-pihak yang yang berkepentingan terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Yang pertama tentunya adalah PA ya. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran ya. Itu yang punya itu pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Kemudian KPA, kemudian PPK, kemudian pejabat pengadaan, kemudian tentunya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha artinya nanti dia yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kemudian kalau kita melihat ya tahapan-tahapan pengadaan barang jasa, sebagaimana tadi definisi dari pengadaan barang jasa bahwa yang namanya pengadaan barang jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Jadi identifikasi kebutuhan kan dia masuk di tahapan perencanaan. Jadi kalau kita membagi tahapan perencanaan secara garis besarnya, ini tahapan perencanaan itu ada 6 tahapan ya. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Biasanya di perencanaan pengadaan itu yang berperan itu adalah PA, KPA, dan PPK. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan persiapan pengadaan. Jadi di tahapan persiapan pengadaan ini yang berperan itu adalah PPK. Kemudian yang ketiga adalah tahapan persiapan pemilihan. Biasanya yang berperan di tahapan persiapan pemilihan adalah pejabat pengadaan dan PPK ya. Kemudian tahapan keempat adalah tahapan pemilihan penyedia. Jadi tahapan pemilihan penyedia ini adalah pejabat pengadaan dengan penyedia. Mohon izin moderator, Ya. tampilannya perlu di full screen ya. Full Kenapa? screen layar, kasih full, biar bisa lihat materi jelas. Oh gitu. Ya. Oh siap. Oh, Masya Allah. Oke, lanjut. Begini. Iya. Oke. Kemudian ya lanjut ya. Kemudian di tahapan pengadaan barang jasa ya. Jadi di tahapan pengadaan barang jasa itu sesuai tadi dengan definisi ya yang saya sebutkan sebelumnya, itu ada dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Jadi dari identifikasi kebutuhan ke serah terima, kalau kita bagi dia bisa dibagi menjadi 6 bagian besar ya.
Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Jadi identifikasi kebutuhan, dia masuk di tahapan perencanaan pengadaan. Kemudian di tahapan kedua adalah persiapan pengadaan. Kemudian ketiga adalah persiapan pemilihan. Kemudian yang keempat adalah pemilihan penyedia. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan kontrak. Jadi pelaksanaan kontrak ini yang terlibat itu adalah PPK dan penyedia, ya. Tadi kalau di tahapan pemilihan penyedia, yang terlibat adalah pejabat pengadaan dan penyedia. Kemudian terakhir serah terima, ya. Serah terima berarti PPK dengan penyedia. Kemudian ini ya, model dokumen pemilihan. Jadi model dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Jadi pejabat pengadaan yang melakukan proses pengadaan langsung sebelum terbitnya Perpres 46, sebelum terbitnya Perpres 46 tahun 2025, berarti masih mengacu di Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi untuk badan usaha dia menggunakan MDP 5.4 ya, 5.4 MDP pengadaan langsung pekerjaan konstruksi badan usaha. Tetapi setelah keluarnya Perpres 46 tahun 2025, di mana setelah keluarnya Perpres 46 tahun 2025, nilai pengadaan langsung itu berubah ya. Jadi di Perpres sebelumnya kan masih di batasan 200 juta. Tapi setelah keluarnya Perpres 46 tahun 2025, nilai pengadaan langsung dia berubah jadi 400 juta. Pada saat keluarnya Perpres 46, ini ada kebingungan di antara teman-teman. Kira-kira nilai yang 200 sampai 400 juta itu apakah tender atau dia pengadaan langsung? Jadi akhirnya apa? Beberapa pakar berpendapat bahwa ketika Perpres 46 sudah keluar, maka batasan pengadaan langsung itu jelas berubah mengikuti Perpres yang ada. Artinya bahwa ketika Perpres 46 tahun 2025 keluar, maka pengadaan langsung sudah sampai di 400 juta. Saya juga kemarin di Dinas Perkim itu, ya ada beberapa paket yang nilainya sekitar 300 lebih, itu kita pakai pengadaan langsung, ya, pengadaan langsung karena kita sudah mengacu di Perpres 46. Cuma memang dokumennya berubah. Jadi dokumen yang dipakai setelah Perpres 46 tahun 2025 itu agak berbeda dengan dokumen pada pengadaan langsung pekerjaan konstruksi badan usaha. Jadi ada tambahan. Jadi model dokumennya tetap, tapi ada tambahan. Ya, ada tambahan. Nanti saya sampaikan di slide berikut. Kemudian sekitar seminggu yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu keluar surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam pengadaan barang jasa pemerintah tahun anggaran 2025. Jadi setelah keluarnya SE ini ada beberapa perubahan ya dokumen pemilihan. Nanti di slide-slide berikutnya ya kita akan bahas satu persatu kira-kira di mana letak perubahannya. Dan kemudian di 3 perubahan ini kira-kira bagaimana model dokumen pemilihan yang harus kita siapkan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelum tanggal 30 April 2025, maksudnya sebelum Perpres 46 tahun 2025 yang keluar, tentu kita tetap menggunakan model dokumen pemilihan sebagaimana yang ada di Perlem LKPP 12 tahun 2021, yaitu MDP 5.4 ya. Tapi setelah keluarnya Perpres 46 tentu dokumen itu harus dimodifikasi. Kemudian setelah keluarnya SE Kepala LKPP nomor 4 tahun 2025, tanggal 27 Oktober, itu otomatis dokumen-dokumen pemilihan kita harus mengacu di surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2025. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini. Jadi setelah keluarnya Perpres 46 ya, setelah keluarnya Perpres 46 tahun 2025,
Saya kemarin waktu melakukan pengadaan langsung di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan itu saya meminta ini surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Jadi ini sebagai lampiran dokumen pemilihan ya, lampiran dokumen pemilihan. Jadi saya minta mereka membuat ini surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Jadi mungkin nanti bapak-bapak yang melaksanakan pengadaan langsung dari periode 30 April sampai 27 Oktober, itu dia harus ini ya. Dia harus siapkan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Nah, ini modelnya seperti ini. Kemudian ya, kemudian harus menunjuk penunjukan tim teknis. Sebenarnya juga ini kami dapatkan dari pakar-pakar PBJ. Kebetulan kami sering mengikuti webinar-webinar online. Ini disampaikan bahwa kalau ini apa dokumen yang harus disiapkan itu harus ada keputusan kepala dinas terkait dengan ini ya. Terkait dengan penunjukan tim teknis ya, tim teknis terkait dengan itu. Penyusunan model dokumen pemilihan, kemudian yang tadi yang pertama itu surat pertanggungjawaban mutlak dari pengguna anggaran. Ini contohnya ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana model antara Perlem LKPP tahun apa? Perlem LKPP 12 2021 ya dengan surat edaran nomor 4 tahun 2025. Kita melihat ya sampul dokumennya ya, sampul dokumennya dia sama ya. Jadi dia sama persis antara sampul dokumen di Perlem LKPP 12 dengan surat edaran nomor 4 tahun 2025. Kita lihat juga di ini ya, di sampul dalamnya itu dia sama juga ya antara Perlem LKPP dengan surat edaran dia sama. Kemudian di daftar isi, kita melihat daftar isi ini pada prinsipnya isian babnya sama. Jadi bab satunya undangan pengadaan langsung, kemudian bab 2-nya umum dia sama, kemudian bab 3-nya instruksi kepada peserta, kemudian bab 4 lembar data pemilihan, kemudian bab 4 spesifikasi teknis dan gambar, kemudian bab 6 daftar kuantitas dan harga, kemudian bab 7 bentuk dokumen penawaran, kemudian bab 8 formulir isian kualifikasi, kemudian bab 9 rancangan surat perintah kerja, kemudian bab 10 bentuk dokumen lain. Jadi dia sama, cuma memang ada beberapa item di dalam yang agak berubah, tapi pada prinsipnya jumlah babnya sama. Jadi tetap dia 10 bab, walaupun memang di dalamnya ada beberapa perubahan item, termasuk misalnya kayak apa, ada pengertian tambahan, pengertian, kemudian jaminan pelaksanaan, kemudian ada beberapa perubahan. Makanya kalau kita lihat halaman di Perlem LKPP, halaman di Perlem LKPP nomor 12 itu 60 halaman, tetapi di surat edaran itu ada sekitar 61 halaman. Jadi karena ada perubahan-perubahan di dalam. Ya kita lanjut ya. Kemudian kita melihat bab 1 undangan pengadaan langsung, dia sama. Jadi antara Perlem LKPP dengan surat edaran, dia sama. Kemudian di bab 2 umum. Jadi kalau kita melihat ini bab 2 umum, jadi poin A-nya, dokumen pemilihan disusun untuk membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen penawaran dan data kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan-aturannya dia sama. Karena memang pada prinsipnya ya Perpres 46 dan Perpres 12 itu adalah perubahan dari Perpres 16 ya, Perpres 16. Kemudian poin B-nya, poin B di Perlem LKPP dia berubah menjadi poin C. Kemudian poin C dia berubah menjadi poin D. Kemudian ada tambahan di poin B ya, ada tambahan di poin B. Yaitu poin B, dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada dokumen pemilihan dengan yang tertulis pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada dokumen pemilihan. Jadi kalau kita melihat ya, isi dari SE nomor 4 ada penekanan. Jadi kalau biasa kan kalau kita menginput itu,
ada misalnya menginput SBU di SPC, kadangkala kan berbeda ya. Kadangkala berbeda dengan apa yang toran tulis di dokumen pemilihan. Nah, ini di SC4 ini dia bikin penegasan bahwa ketika terjadi perbedaan antara inputan di SPC dengan dokumen pemilihan, maka yang dijadikan rujukan adalah dokumen pemilihan. Maka nanti Bapak Ibu ya yang nanti bertugas sebagai pejabat pengadaan, tolong dikontrol baik-baik itu terkait dengan dokumen pemilihan. Karena yang menjadi acuan itu adalah dokumen pemilihan ya, dokumen pemilihan diupload. Jadi bukan yang di SPC. Jadi di SE nomor 4 ini dia buat penegasan ya. Kemudian pada definisi, saya lihat di pekerjaan konstruksi dia sama ya, definisi pekerjaan konstruksi, kemudian definisi dari HPS, kemudian definisi dari LDP, PA, kemudian KPA, kemudian definisi dari UKPBJ, kemudian definisi dari PP, PPK, pejabat yang berwenang menandatangani kontrak, kemudian pelaku usaha, kemudian penyedia, APIP, SPVJ, surat jaminan dia agak sama ya. Nah, yang bedanya di ini, di ahli ketiga konstruksi. Jadi di Perlem LKPP dia tertulis tuh ahli ketiga konstruksi, ahli keselamatan konstruksi. Jadi dia berubah. Jadi kalau di sebelumnya ada ahli ketiga konstruksi, ahli keselamatan konstruksi. Jadi di SC4 diambil saja ahli keselamatan konstruksi ya, ahli keselamatan konstruksi. Ya, jadi ahli keselamatan konstruksi. Jadi definisinya itu adalah tenaga ahli yang punya kompetensi di bidang keselamatan konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK yang buktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Jadi ahli keselamatan konstruksi. Dulu kan ada ahli ketiga ya, ahli ketiga. Kan ketiga ini kan apa? Keselamatan kerja konstruksi ya. Kalau ini ke ahli keselamatan konstruksi. Jadi perbedaan penamaan ya. Kemudian di surat edaran nomor 4 juga ada penambahan ya. Penambahan ada istilah pengguna aplikasi ya. Kemudian ada istilah SPSE, kemudian user ID, password, kemudian formulir isian elektronik data kualifikasi ya. Ini ada penambahan. Kalau di Perlem LKPP 12 ini kan pengguna aplikasi, kemudian SPC, user ID, password, formulir isian elektronik data kualifikasi itu tidak dicantumkan. Tapi di surat edaran ini ada penambahan ya. Jadi nanti pada saat kita membuat dokumen pemilihan ya untuk pengadaan langsung saat ini ya kita harus mengikuti apa yang tertulis di dalam SE nomor 4 2025. Kemudian bab 3 ya. Kemudian bab 3 kita melihat di bab 3 juga ini ya. Di paket pengadaan pekerjaan dan identifikasi pekerja pengadaan ya. Jadi A umum 1 dia sama. Kemudian sumber dana sama. Yang agak berbeda yang ini ya. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan ya. Ini ada penambahan. Jadi kalau di SE ada penambahan ya, ada penambahan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan itu kan dalam dokumen pemilihan ini baru. Kalau di Perlem LKP sebelumnya ini tidak ada, di poin A tidak ada, tapi di SE ini ditambahkan poin baru jadi poin A. Nanti kemudian poin A-nya ini dia menjadi poin B di SE ya. Jadi poin A menjadi poin B di SE, kemudian poin B kemudian ini poin C-nya ya dia berubah menjadi poin D. Poin B-nya ini dia hilang ya. Kemudian poin D-nya menjadi poin E di SE, kemudian poin E di di Perlem berubah menjadi poin F di SE ya. Kemudian ada tambahan poin baru. Jadi menawarkan produk impor untuk
barang produk dalam negeri. Jadi memang ini semacam penekanan ya, ada penekanan di dalam SE bahwa memang kita harus memprioritaskan produk dalam negeri. Walaupun misalnya tidak bisa dipenuhi produk dalam negeri, maka harus ada Safedecker terkait dengan produk impor. Kemudian ini larangan pertentangan kepentingan ya, dia sama. Kemudian persyaratan kualifikasi pelaku usaha dia sama ya. Kemudian dokumen pengadaan langsung ya, isi dokumen pengadaan langsungnya sama. Kemudian penyiapan penawarannya sama ya, sama. Kemudian ini ya, poin-poinnya sama semua nih. Dokumen penawaran administrasi, kemudian dokumen penawaran teknis, harga dia sama. Kemudian penyampaian penawaran dia sama. Kemudian ini ya, pembukaan penawaran evaluasi, pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi dia sama. Kemudian evaluasi pembuktian kualifikasi, klarifikasi, negosiasi, teknis dan harga dia sama. Kemudian ini juga ya, ini lanjutan semua dia sama. Ini di penerbitan SPVBJ dan penandatangan SPK ya. Jadi di penerbitan SPVJ dan penandatangan SPK, jadi poin 12.1-nya sama, tetapi di SE ada penambahan satu item, yaitu dalam SPVJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatangan kontrak. Ya, kenapa dicantumkan jaminan? Karena itu tadi, karena nilai batasan pada Perpres 46 itu kan dia berubah dari 200 menjadi 400 ya. Kalau nilainya di bawah 200 berarti kan tidak pakai jaminan, tidak pakai jaminan pelaksanaan. Tapi kalau nilainya di atas 200 ya, nilainya di atas 200 maka dia harus pakai jaminan pelaksanaan. Ini makanya dicantumkan. Jadi di SE mengakomodir nilai kontrak yang nilainya di atas 200 ya. Kemudian 12.2-nya dia berubah menjadi 12.3. Kemudian 12.3 di Perlem LKPP dia berubah menjadi 12.4 di SE nomor 4. Kemudian 12.4 di Perlem dia berubah menjadi 12.5 di SE. Kemudian 12.5 di Perlem dia berubah menjadi 12.6 di SE. Kemudian 12.6 di Perlem dia berubah menjadi 12.7 di SE. Kemudian 12.7 di Perlem dia berubah menjadi 12.8 di SE. Kemudian 12.8 di Perlem dia berubah menjadi 12.9 di SE. Kemudian 12.9 di SE berubah menjadi 12.10 di SE ya. Kemudian penandatangan SPK. Jadi kalau kita lihat di Perlem LKPP, penandatangan SPK itu adalah nomor 13, nanti di SC dia berubah menjadi 14. Kenapa? Karena nomor 13-nya dia mengakomodir jaminan pelaksanaan ya. Kalau kita lihat ya, jadi nanti ini 13.1 di Perlem dia berubah menjadi 14.1 di SE. Kemudian 13.2 di Perlem dia berubah menjadi 14.2 di SE. Kemudian ada satu tambahan di SE yaitu 14.3. Jadi bunyinya penandatangan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPVBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Jadi jelas. Jadi di SE ini sebenarnya membuat penegasan ya, membuat penegasan apa yang kurang di Perlem 12 itu kemudian ditegaskan dan diperjelas di SE nomor 4. Nah, jadi ini sangat jelas bahwa penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Jadi maksudnya ini untuk nilai kontrak yang di atas 200 ya. Jadi jaminan pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah nilai kontrak yang di atas 200 juta ya, di atas 200 juta. Yang di bawah 200 juta kan tidak pakai jaminan pelaksanaan ya. Tidak pakai jaminan pelaksanaan. Oke, kita lanjut ya.
Ini tambahan di surat edaran nomor 4. Ini jaminan pelaksanaan diberikan kepada penyedia. Oh ya, Hasan. Pak Moderator, Hasan, serah dulu ya. Ya, moderator, saya lanjut ya. Halo, moderator, masih standby? Ya, kita lanjut ya. Lanjut, Bapak Ibu. lanjut. Jadi jaminan pelaksanaan ya. Jadi tambahan dari surat edaran. Jadi jaminan pelaksanaan diberikan kepada penyedia sebelum penandatangan SPK untuk pengadaan pekerjaan konstruksi di atas 200 juta sampai dengan 4 juta. Nilai jaminan pelaksanaan dan ketentuan, nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi ini rata-rata kalau PL ini kan tidak ada terkoreksi di antara 80%. Ya. Kemudian jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan seluruh pekerjaan. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga kontrak. Pembayaran termin terakhir bulan terakhir sekaligus telah dikurangi ruang retensi sebesar 5% dari harga kontrak ya. Kemudian jaminan pelaksanaan diserahkan kepada pejabat tentang kontrak memenuhi ketentuan dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, dan perusahaan asuransi.
Kemudian ya penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Ya ini harus dicek baik-baik ya. Jadi semua pemberi jaminan itu harus terdaftar di OJK. Jadi kalau tidak terdaftar di OJK, berarti penjamin itu masih kategori penjamin ilegal. Itu tidak bisa dipakai dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kemudian masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penentuan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak PHO. Ya. Kemudian nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan pelaksanaan. Kemudian besaran nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan. Besaran nilai jaminan pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf. Jadi maksudnya tadi yang poinnya tidak kurang dari yang disyaratkan ya. Jaminan pelaksanaan kan tadi sudah jelas di atasnya 5% dari nilai kontrak. Jadi tidak boleh kurang dari 5% itu. Kemudian nama pejabat penandatangan kontrak yang menerima jaminan pelaksanaan sama dengan nama pejabat penanda kontrak yang menandatangani kontrak. Jadi ini harus dicek baik-baik. Jadi nama pejabat penandatangan kontrak yang menerima jaminan sama dengan nama pejabat penandatangan kontrak yang menandatangani kontrak ya. Paket pekerjaan dijamin sama dengan paket pekerjaan tercantum dalam SPVBJ ya. Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari ya. Jadi 14 hari memuat nama alamat tanda tangan pihak penjamin ya. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain. Kemudian kalau kita melihat ya lembar data pemilihan ini sama ya. Jadi mulai dari paket pekerjanya, kemudian identitas pejabat pengadanya, kemudian sumber pendanaannya, kemudian persyaratan kualifikasi pelaku usaha dia sama ya antara Perlem LKPP dengan surat edaran. Kemudian ini masa berlaku penawaran dia sama ya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sama. Formatnya sama, kemudian persyaratan teknis antara Perlem 12 dengan SE nomor 4 SE nomor 4 ya sama. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian ini sama, spesifikasi teknis dan gambar dia sama. Kemudian di ini juga ya sama ini. Kemudian ini ya sama. Kemudian daftar kuantitas ya dia sama. Jadi sama, kemudian ini sama ya. Ini daftar nota pembayarannya sama ya. Ini sama. Kemudian bentuk dokumen penawaran dia sama ya antara format di Perlem LKPP 12 dengan format di surat edaran nomor 4 dia sama. Kemudian ini juga sama bentuk dokumen penawaran teknis ya dia sama. Kemudian formulir isian kualifikasi dia sama ya. Ini sama juga ya formulir isian kualifikasi sama. Kemudian rancangan surat perintah kerja. Rancangan surat perintah kerjanya ya dia sama cuma yang beda ini di besaran uang muka ya. Jadi nanti tinggal bapak-bapak tinggal lihat ya. Jadi ini. Jadi kalau di Perlem apa? Perlem LKPP itu dia tidak muat secara jelas. Tetapi di surat edaran nomor 4 dia muat secara jelas. Ini dia terbacanya. Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling sedikit sebesar 50% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk nilai kontrak antara 50 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian 30% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 200 juta sampai dengan 4 juta. Ini membedakan format SPK-nya ya antara Perlem LKPP, Perlem 12 LKPP dengan surat edaran nomor 4. Kemudian kita lihat lagi di syarat-syarat umum SPK. Jadi di syarat-syarat umum SPK itu lingkup pekerjaan dia sama ya antara Perlem 12 dengan surat edaran nomor 4 dia sama. Kemudian
hukum yang berlaku, kemudian nomor 3 larangan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta penipuan, dia sama. Kemudian harga kontrak, dia sama. Yang beda ini ya, yang untuk uang muka ya, uang muka. Yang uang muka. Kalau di sini kan di PRLM LKPP untuk usaha kecil uang muka dapat diberikan paling sedikit 50%. Tapi di surat edaran dia dikembangkan menjadi 1/2. Sama tadi di apa? Di POM SPK-nya dia berubah juga. Jadi poin B untuk usaha kecil uang muka dapat diberikan sedikitnya 50% dari nilai kontrak. Jadi sama ya, 50% untuk nilai 50 sampai 200, kemudian 30 untuk nilai 200 sampai 400 ya. Kemudian ini hak dan kewajiban penyedia dia sama ya, wakil sah pejabat tentang kontrak, perpajakan, pengalihan atau subkontrak, kemudian masa pelaksanaan kontrak dia sama. Kemudian pengendalian waktu dia sama ya, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dia sama, ini juga sama ya. Kemudian ini dia sama juga ya, ini dia sama ya perubahan SPK-nya. Kemudian ini sama, ini juga sama ya. Di penghentian dan putusan kontrak sama, kemudian ini dia sama, pembayaran, kemudian terakhir penyelesaian persian. Jadi redaksinya sama. Kemudian di bab 10 bentuk dokumen lain ya, ini SPBJ dia sama formatnya. Ah ini. Kemudian ini Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan pada saat pejabat pengadaan membuat dokumen pemilihan, dia sudah harus merubah. Jadi kalau model dokumen pemilihan standar kan tertulis model dokumen pemilihan. Tapi setelah pejabat pengadaan membuat dokumen, dia sudah harus berubah. Jadi jangan lagi pakai model dokumen pemilihan, tapi dia sudah harus berubah menjadi dokumen pemilihan. Ya, jadi diingat baik-baik. Jadi kalau dia sudah menjadi dokumen pemilihan yang akan diupload oleh pejabat pengadaan, jangan lagi pakai model dokumen pemilihan, tapi sudah tertulis dokumen pemilihan. Ya, jadi modelnya sudah hilang. Karena kan yang ada ini kan cuma model saja. Model ini kan orang bisa sesuaikan. Jadi setelah menjadi dokumen pemilihan, ya itu sudah berubah menjadi dokumen pemilihan. Jadi modelnya sudah berubah. Nah, ini ya, ini catatan untuk pejabat pengadaan. Karena banyak juga kita di antara pejabat pengadaan ini kan copy paste. Jadi ambil antero model dokumen pemilihan, padahal ini model dokumen pemilihan adalah model. Tapi setelah menjadi dokumen pemilihan, berarti modelnya kan sudah hilang. Tinggal menjadi dokumen pemilihan. Ya. Kemudian ini. Ini. Saya kemarin waktu membuat dokumen pemilihan di Dinas Perkim, saya buat seperti ini. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah form yang ada di Perlem. Kemudian saya edit dia sampai menjadi dokumen seperti yang di sebelah kanan ini. Ya. Iya. Kemudian bab 1, undangan pengadaan langsung. Jadi ini Bapak Ibu, karena yang menjadi acuan adalah dokumen pemilihan, tentu yang jadikan acuan adalah dokumen pemilihan. Makanya saya tuh membuat dokumen pemilihan kayak ini, nomor, kegiatan, hari, tanggal, waktu saya kasih hilang. Saya langsung tulis di sini ini. Saudara diminta untuk menyampaikan penawaran administrasi teknis dan harga serta data kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam laman LPC. Berarti apa yang tertera di laman LPC, itulah yang menjadi dokumen seperti ini. Oke, saya buat seperti ini supaya memudahkan. Kita juga dalam membuat dokumen pemilihan kan sudah agak gampang-gampang. Kemudian ini ya, jadi nama pejabat, kemudian ini diisi semua ya. Nama paket, kemudian uraian singkat pekerjaan. Ini uraian singkat ini saya sebenarnya agak salah ini. Harusnya dirinci uraian singkatnya. Kemudian nilai HPS-nya, kemudian sumber pendananya, ya, tahun anggarannya. Kalau ada website telepon, ada ini ya diisi saja. Kemudian ini lembar data pemilihan.
Jadi kalau di POM-nya seperti ini, jadi kode huruf titik-titik, usahakan pada saat Bapak Ibu membuat dokumen pemilihan itu kode huruf-nya diisi ya. Kemudian nama paket pekerjaannya diisi, jangan dibiarkan kosong seperti yang sebelah kiri ini. Kemudian uraian singkat paket pekerjaan, bagusnya diisi ya, diisi uraian singkatnya. Kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan ya. Kemudian jenis kontraknya, jenis kontrak diisi ya. Kemudian nama perangkat daerahnya, kemudian nama pejabat pengadaannya, kemudian alamat pejabat pengadaan ya. Kemudian website, kemudian pekerjaan ini dibiayai dari mana ya, harus ditulis. Kemudian anggarannya, HPS-nya, kemudian persyaratan-persyaratan ya. Persyaratan biasanya kalau persyaratan yang diminta itu kan ya palingan ya SBU ya, SBU atau KBLI ya. Kemudian ini eh, ini isinya sama ya. Cuma kalau kita baca di apa di Perlem LKPP itu kan sudah harus ini, sudah harus ada penilaian kinerja. Jadi usahakan PPK kalau pekerjaan sudah selesai baiknya eh, mengisi itu apa sikap ya, sistem informasi penilaian penyedia. Jadi harus ini harus memberikan penilaian kepada penyedia. Sama kalau kita apa belanja purchasing kan kita kasih bintang itu. Kita sebagai pengguna memberikan bintang. Begitupun di pekerjaan konstruksi harusnya PPK juga memberikan ini, memberikan penilaian kepada PPH. penyedia ya. Kemudian masa berlaku penawaran ya diisi masa berlakunya, kemudian jangka waktu pelaksanaan diisi, kemudian peralatan yang diminta seperti apa ya. Kalau kemudian eh, personil ya, personil kan kalau kecil kan dua saja, satu teknis, kemudian satu ketiga ya. Kemudian peralatan ya, sekira kalau peralatannya sudah jelas ya. Eh, 6 jenis peralatan, kemudian paling banyak tiga ya, paling banyak tiga tiga apa tiga tiga unit peralatan per setiap jenis peralatan ya. Bisa. Kemudian PPM rancangan SPK. boleh. Jadi kalau di POM-nya kan seperti ini ya, di POM-nya seperti ini. Nanti kalau kita buat di dokumen pemilihan karena PPK-nya kan sudah mengupload Kode bayar harus keluar. SPK Kalau ya. addendum itu kalau kode bayar belum keluar. Iya, jadi rancangan SPK Kalau seperti ini. pembayaran di luar Tapi sistem kalau itu, halo Indra, iya. Kan kalau pajak sudah kan berarti kan harus proses jalan. Ada. ya mut dulu yang ini. Jadi ini ya, jadi rancangan SPK ini kan rancangan SPK ini kan sudah diupload oleh PPK ke dalam sistem. Nah, makanya kita sebagai pengadaan dalam membuat dokumen pemilihan itu tulis ini saja nih bab 9 rancangan surat perintah kerja sebagaimana terlampir ya. Kita tulis saya sebagaimana terlampir karena PPK kan sudah mengupload rancangan SPK di dalam SPC. Ya, janganlah kita tulis seperti ini karena jangan sampai berbeda dengan apa yang diupload oleh PPK. Kalau tulis saja sebagaimana terlampir, berarti kan kita mengacu dokumen yang diupload oleh PPK, ya. Kemudian ini spesifikasi teknis dan gambar. Begitupun spesifikasi teknis dan gambar. Spesifikasi teknis dan gambar ini kan sudah diupload oleh PPK ke dalam SPC. Jadi kita di dalam membuat dokumen pemilihan tidak perlu lagi tulis ini. Kita tulis saja sebagaimana terlampir ya, karena kan sudah diupload oleh PPK. Jadi pejabat pengadaan ya tinggal tulis saja sebagaimana terlampir. Kita tidak perlu lagi buat karena kan sudah dibuat oleh PPK di dalam sistem. Begitupun daftar kuantitas, kan PPK kan juga sudah mengupload HPS dalam sistem. Jadi kita tulis saja sebagaimana terlampir. Ya. Barangkali itu dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ini sudah masuk jam 4. Saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin ada pertanyaan.
Terserahnya saja. Ini melanjut langsung. Atau kita lanjut aja, Bapak Ibu. Jadi kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada pelaksanaan kontrak dan kadangkala ini terlupakan oleh kita ya. Jadi ada hal-hal, ada sekitar ya 21 hal ya yang kadangkala ini terlupakan di kita sebagai pejabat penentang kontrak dan pejabat pelaksana teknis kegiatan maupun kita sebagai direksi. Tapi memang yang paling berperan itu ya pejabat penandatangan kontrak karena memang dia adalah penanggung jawab dari seluruh pelaksanaan kontrak yang ditantangani. Yang pertama itu adalah review laporan hasil pengadaan langsung. Jadi sebelum pejabat penandatangan kontrak menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa, itu harus ada tahapan yang dulu namanya tahapan review laporan hasil pengadaan langsung. Jadi tahapan review laporan hasil pengadaan langsung ini adalah proses PL sudah, jadi pejabat penantang kontrak harus meyakini bahwa proses PL itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Jadi seorang PPK, ya, seorang pejabat penandatangan kontrak, dia tidak boleh mempercayai seluruh dokumen yang diserahkan oleh pejabat pengadaan. Dia harus direview dulu, ya. Jadi jangan serta-merta pejabat pengadaan kasih ke sana kong PPK langsung kasih keluar SPBJ. Jadi pelajari dulu, buat review dulu ya, buat review. Setidaknya ya itu tadi untuk memastikan bahwa proses PL yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Itu. Ya, itu. Kemudian apa yang semestinya dilihat oleh PA? Oleh pejabat penandatangan kontrak. Yang pertama, dokumen pemilihan sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi harus dicek itu. Ya. Kemudian proses pemilihan sudah sesuai dengan dokumen pemilihan. Itu tugas pejabat penandatangan kontrak mengecek itu. Kemudian dokumen penawaran dan data kualifikasi sudah memenuhi syarat. Ya. Karena kenapa? Karena persyaratan dokumen penawaran itu kan dibuat oleh PPK. Makanya PPK harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat sudah sesuai yang diproses oleh pejabat pengadaan. Iya. Oke? Itu yang pertama. Kadang-kadang terlupakan. Dan kayaknya membuat review laporan ini banyak yang tidak buat. Banyak yang tidak buat ini. Banyak pejabat penandatangan kontrak tidak membuat. Dia secara serta-merta mempercayai dokumen yang diberikan oleh pejabat pengadaan. Iya. Kemudian setelah review, ketika misalnya pejabat penandatangan kontrak sudah meyakini bahwa dokumen yang diberikan oleh pejabat pengadaan sudah betul, maka pejabat penandatangan kontrak baru bisa menerbitkan SPPBJ, ya, SPPBJ. Jadi jarak antara review dan SPPBJ itu paling lama 5 hari. Tapi lebih cepat lebih baik, toh. Kalau misalnya ini hari reviewnya sudah selesai, ya, kemudian besoknya langsung penerbitan SPPJ, lebih bagus, ya, lebih cepat lebih baik. Makanya dibatasi, jangan sampai lewat dari 5 hari, ya. Kemudian pada penetapan SPPJ sudah harus disampaikan kepada penyedia bahwa penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatangan kontrak. Yang tadi itu, jaminan pelaksanaan yang dimaksud adalah
jaminan pelaksanaan yang nilai kontraknya di atas 200 juta. Ya, nilai kontrak di atas 200 juta. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah tahapan SPPJ selesai, ya, kita masuk di tahapan persiapan penandatangan kontrak. Jadi tidak langsung tentang kontrak, tapi kita pejabat penandatangan kontrak membuat rapat persiapan penandatangan kontrak. Jadi pada tahapan persiapan ya penandatangan kontrak, PPK melakukan finalisasi rancangan kontrak, ya, melakukan finalisasi rancangan kontrak. Ya, melakukan finalisasi rancangan kontrak. Tentunya pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak bisa menghadirkan tim-tim yang terlibat. Misalnya, kalau misalnya pejabat penandatangan kontrak mengangkat PPTK, bisa dihadirkan PPTK-nya. Kalau semisalnya pejabat penandatangan kontrak mengangkat direksi, bisa dihadirkan direksinya. Kemudian kalau pekerjaan itu ada konsultan perencana, silakan dihadirkan konsultan perencananya. Kenapa? Karena konsultan perencana itu dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan berkala, ya. Jadi dia bertanggung jawab di tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kalau misalnya ada konsultan pengawas, dihadirkan juga konsultan pengawasnya. Dan yang terutama ya penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi itu harus dihadirkan ya. Itu kemudian dibahas itu terkait finalisasi rancang kontrak, kemudian penyedia minta menandatangani fakta komitmen keselamatan konstruksi ya, kemudian perubahan jangka waktu pelaksanaan, kemudian rencana penandatangan kontrak, kemudian dokumen kontrak dan kelengkapannya, kemudian kelengkapan RKK, jaminan pelaksanaan ya kalau nilainya di atas 200, kemudian asuransi ya termasuk tadi bagaimana tuh asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kemudian jaminan uang muka, kemudian ya hal-hal yang telah dikonfirmasi dan pada saat evaluasi rapat, kemudian terakhir penandatanganan berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Dia yang dibahas di rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian pada tahapan penandatanganan kontrak, ingat, pada saat penandatanganan kontrak itu DPA sudah harus ada ya. Jadi jangan tantangan SPK kalau DPA-nya belum ada ya. Jadi tunggu DPA ada dulu baru tantangan SPK. Kemudian SPK ya ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya SPPJ. Jadi paling lambat 14 hari. Tapi kalau misalnya lebih cepat ya lebih baik karena memang itu yang diharapkan supaya ada percepatan pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kemudian telah diserahkan jaminan pelaksanaan dan PPK telah memverifikasi ke penerbit jaminan. Ini ya. Jadi kalau misalnya ini nilai kontraknya di atas 200 juta, 200 juta ya. Kalau nilai kontraknya di atas 200 juta, ini kan karena ini pengadaan langsung kan 0 sampai 400. Jadi nilai kontrak 200 sampai 400 itu pakai jaminan pelaksanaan. Ingat bahwa PPK sebelum penandatangan SPK harus memverifikasi dulu jaminan yang dimasukkan oleh penyedia. Karena jangan sampai jaminan dimasukkan itu jaminan misalnya ya tidak jelas jaminannya misalnya ya, harus diverifikasi ke penerbit bahwa apakah jaminan yang diterbitkan oleh penerbit ini apakah betul diterbitkan oleh penerbit yang bersangkutan ataukah bagaimana, itu harus dipastikan ya. Kemudian ini terkait dengan jaminan, betul dibahas ya. Kemudian ya sebelum tanda tangan SPK usahakan pejabat penandatangan kontrak mengecek kembali substansi, kemudian bahasa,
kemudian redaksinya, kemudian angkanya, ya. Jadi ini perlu dicek ini, angka kontrak, kemudian dalam hurufnya, kemudian diparaf lembar per lembar, bahwa ini menyatakan bahwa ini asli ya, kalau misalnya lembar per lembar, karena kalau tidak diparaf lembar per lembar, jangan sampai nanti ini ya, apa istilahnya, ada yang tidak mengakui misalnya ya. Kemudian setelah itu dilakukan penyerahan setelah kontrak ditantangani, maka tentu pejabat penandatangani kontrak menyerahkan lokasi kerja dan personil kepada penyedia ya. Jadi ini sebelum penyerahan lokasi dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak, ya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara. Jika ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi dan dituangkan dalam adendum kontrak. Ya. Apabila PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi sesuai kebutuhan penyedia untuk mulai bekerja dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK, maka kondisi ditetapkan dalam sebagai peristiwa kompensasi. Jadi peristiwa kompensasi nanti kita bahas di slide berikut. Ini ya, jadi penyerahan tadi apa, personil ya. Kemudian SPMK. Jadi SPMK ini dikeluarkan oleh pejabat penandatangan kontrak kepada penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian SPMK ini diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Jadi jarak antara tanda tangan kontrak dan SPMK itu paling selambat-lambatnya 14 hari. Jadi paling lama 14 hari. Kalau lebih cepat ya lebih bagus ya. Lebih cepat lebih bagus. Kemudian di dalam SPMK itu kan formatnya ada ya, mencantumkan seluruh lingkup pekerjaan, tanggal mulai kerja, waktu penyelesaian pekerjaan dalam hari kalender, kemudian tanggal penyelesaian pekerjaan dalam hari kalender ya. Kemudian uang muka ya. Jadi pemberian uang muka. Jadi sebenarnya pemberian uang muka ini kalau boleh pejabat penandatangan kontrak meminta ya rincian penggunaan uang muka kepada penyedia ya, harus kira-kira maksudnya uang muka ini diperuntukkan apa, karena ya apakah misalnya uang muka diperuntukkan untuk mobilisasi barang ya, atau mobilisasi peralatan, ataukah mobilisasi tenaga kerja, ataukah misalnya tanda jadi kepada pemasok barang, atau misalnya ada pekerjaan tertentu ya, misalnya pemasangan boplang atau apa pembangunan barak kerja ya itu. Jadi harus bagusnya pejabat tentang kontrak meminta rincian penggunaan uang muka. Saya lihat ini banyak, saya lihat pejabat penandatangan kontrak itu tidak meminta rincian penggunaan uang muka ya, harusnya diminta kepada penyedia. Jadi kira-kira penyedia ini uang ini kira-kira mau digunakan kemana, peruntukannya seperti apa ya, itu harus jelas. Kemudian penyusunan RMPK ya. Jadi perlu saya sampaikan, walaupun memang RMPK ya, jadi RMPK itu termasuk dokumen RKK ya. Jadi dokumen RKK yang diupload oleh selet ini, dokumen RKK yang diupload oleh penyedia, jangan kemudian serta-merta itu yang dilampir di kontrak. Harusnya dokumen RKK yang diupload oleh penyedia ke dalam SPC pada saat mau tanda tangan kontrak itu harus dilihat dulu oleh pejabat tentang kontrak. Kalau ada harus diperbaiki ya diperbaiki. Jangan kemudian itu dikasih masuk di dalam kontrak. Mungkin ada hal-hal di dalam yang tidak cocok ya itu harus diperbaiki oleh pejabat tentang kontrak ya. Ya ini pikir lihat aja. Mobilisasi kita lihat-lihat aja. Kita bahas yang ini, yang kontrak kritis ya. Jadi kontrak kritis ya.
Ini yang banyak yang kadangkala terlupakan. Jadi kontrak kritis ya, ini kontrak kritis. Jadi pada saat antara progres 0 sampai 70%, jika terjadi deviasi 10%, jadi jika terjadi deviasi 10%, maksudnya ada keterlambatan dari penyedia 10%, itu sudah harus diberi surat peringatan, ya. Jadi sudah harus diberi surat peringatan. Pengawas pekerjaan sudah harus mengirimkan surat peringatan kepada penyedia. Kemudian dari surat peringatan itu dibuat rapat pembuktian atau show cause meeting tahap 1, ya. Show cause meeting tahap 1, ya. Kemudian di SM1 itu ya dibahas kira-kira bagaimana supaya eh, tidak terjadi lagi deviasi ya itu di ini. Kemudian ketika misalnya SCM1 tidak berhasil, maka dibuat SCM2 ya, SCM2. SCM2 buat SCM2 ketika pejabat penantang kontrak mengirimkan surat peringatan kontrak kritis 1 ya, mengirimkan surat peringatan kontrak kritis 1. Jadi ketika kontrak kritis 1, maka dilakukan rapat pembuktian atau SCM tahap 2. Ya, tahap 2. Kalau kemudian misalnya surat setelah dibahas SCM kemudian ternyata uji coba ini gagal lagi, maka dikirim surat peringatan kontrak kritis 2. Dari surat peringatan kontrak kritis 2 ini dibuat SCM tahap 3. Nah, SCM tahap 3 baru kemudian kalau SCM tahap 3 gagal, ya kemudian PPK bisa memutuskan bahwa ini harus dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak, ya. Jangan kemudian tiba-tiba karena tidak pernah kita buat SCM1, tidak pernah buat SCM2, kemudian kita tidak pernah membuat SCM3, tiba-tiba terjadi pemutusan kontrak. Itu penyedia bisa klaim itu, bisa klaim karena kita tidak pernah membuat SCM1, SCM2, dan SCM3. Tiba-tiba ada pemutusan kontrak. Makanya ini diperhatikan Bapak Ibu. Saya lihat ini banyak di antara kita pejabat penentang kontrak ini tidak memperhatikan terkait dengan SCM1, SCM2, dan SCM3. Inspeksi ini saya letak kalau pekerjaan kecil ya. Pemberian kesempatan ya. Jadi pemberian kesempatan pertama itu 50 hari kalender. Ini pun sebenarnya pemberian kesempatan 50 hari kalender itu sudah harus ada kajian dari PPK. Jadi tidak secara serta-merta kemudian dikasih perpanjang waktu 50 hari. Harus ada kajian dari PPK bahwa kalau saya kasih 50 hari ini, penyedia ini bisa melaksanakan pekerjaan. Ya, bisa melaksanakan. Kalau memang PPK meyakini bahwa biar saya saya kasih kesempatan 50 hari, tapi penyedia ini tidak bisa melaksanakan pekerjaan, ya tidak usah dikasih kesempatan, langsung putus kontrak saja. Karena dari awal kan sudah dikasih SCM1, SCM2 dengan SCM3 ya. Tapi kemudian taruhlah misalnya pejabat penantang kontrak sudah meyakini bahwa setelah saya memberikan waktu 50 hari, ternyata penyediaannya tidak mampu melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, PPK bisa memberikan kesempatan kedua. Jadi kalau kita mengacu di PMK, Peraturan Menteri Keuangan kan ditambah sampai 90 hari. Maksudnya dari 50 hari tambah 40 ber 90. Itu kalau PMK. Tapi kalau kita melihat regulasi yang terbaru ini, itu kesempatan kedua tidak dibatasi waktunya. Tergantung dari analisisnya PPK. Ya. Kemudian terakhir terkait dengan denda dan ganti rugi. Jadi denda
dan ganti rugi ini ya. Jadi denda dan ganti rugi sebenarnya itu adalah sanksi ya, sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia ya, dikenakan kepada penyedia atau pejabat tentang kontrak dalam hal terjadinya cedera janji wan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini perlu dibedakan ya, yang mana denda, yang mana ganti rugi. Ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia ya, itu biasanya denda keterlambatan. Denda keterlambatan biasakan 1 mil per hari dari keterlambatan yang dihitung dari harga kontrak ya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Idris. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Numan atas penjelasan yang sangat terperinci dan kita mengenal langsung ke bidang konstruksi. Tutup langsung, Pak. Man. Tutup langsung. Ada pertanyaan kah? Coba jangan sampai ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa saja lewat kolom chat. Pada peserta dipersilakan. Kayaknya so paham semua Kak Pok. Ada dia. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Halo? Tidak ada ya? Kayaknya sudah paham semua nih. Oke. Closing statement. ya closing statement. Sebelum menutup, narasumber closing statement. Kalau memang tidak ada, waktu sudah mau menunjukkan waktu pulang, maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung dalam kegiatan Forum Sedano. Kami juga berterima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadikan amal jariah bagi Bapak narasumber Insinyur Numan STMT. Masya Allah. Demikian kegiatan hari ini, saya tutup dengan sebuah pantun. Ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli buku. Cakep. Cakep. Ayo, jangan patah semangat. Kesulitan pasti akan berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang jawab dapat 200. Nanti kuisnya kapan? Itu di chat. Oh, di chat. Di kolom ini chat, di kolom apa? chat. Bapak Ibu, jadi Bisa ada 100.000. kuis yang sudah di-share di kolom chat. Jadi yang berminat silakan diisi. 100.000 pulsa. 100.000 pulsa. Jadi sebenarnya nilainya tidak seberapa. Ini sebagai bentuk penghormatan kami, bentuk penghargaan kami di bagian pengadaan barang jasa. Bahwa ternyata Bapak Ibu mau mengikuti kegiatan di forum Mopa Sedano. Sebenarnya seperti itu intinya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengisi kuis. Sudah di-share di kolom chat. Mana belum ada nih? Ya ada tuh saya sudah bagi. Belum. Belum. Di chat itu.